Silakan buka tematik dulu, nanti baru bahasa Inggris. Sudah siapkan buku tematiknya? Halaman berapa, Pak? Apa? Halaman 57. Sudah semua? Dibuka halaman 57. Halo? Can you listen me? Oke. Jadi kemarin, minggu lalu, beberapa hari yang lalu, yang pembelajaran 3 kita bahas tentang Haji Umar Syaib Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto. Di mana Hos Cokro Aminoto itu bisa juga dikatakan gurunya sang proklamator, yaitu gurunya Insinyur Soekarno. Apakah hanya Soekarno saja? Tidak, banyak sekali. Di situ ada Musso, ada banyak sekali. Nah, semuanya itu sebenarnya belajar tentang politik, belajar tentang manajemen sebuah kenegaraan, dan lain sebagainya. Mereka semuanya saling memiliki rasa ingin menguasai. Nah, salah satu di antaranya ya Musso itu, sang gembong PKI. Jadi petingginya PKI itu salah satunya Musso itu. Padahal mereka satu kamar dengan Bung Karno pada saat di rumah Hos Cokro Aminoto. Mungkin kalau tidak pandemi, saya ingin sekali kita belajar langsung, kita datang ke Jalan Penilai sana, di rumahnya Hos Cokro Aminoto. Tapi masa pandemi kan tidak mungkin kita. Oke. Ini bisa dengar suara saya, kok semuanya kayaknya sinyalnya kurang baik. Felix bisa dengar suara saya, Felix? Pak Dani. Apa? Kak, putus-putus kok, Lik. Suaramu yang putus-putus, Lik. Iya, Felix ini yang kayaknya sinyalnya bermasalah. Sekarang kita buka halaman 57. Dengar, Pak. Nggak dengar? Nggak dengar. Oh. Amel bisa dengar suara Pak Dani, Amel? Bisa, Pak. Oke. Kita buka halaman 57. Proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, para pemimpin bangsa bekerja keras untuk membentuk lembaga pemerintahan, pertahanan, alat kelengkapan negara sebagaimana layaknya negara merdeka. Lantas bagaimana proses pembentukan lembaga kepemerintahan, pertahanan, dan alat kelengkapan negara pasca merdeka Indonesia? Jadi, setelah membentuk kelembagaan, keorganisasian lembaga Indonesia itu, Indonesia berpikir salah satu lembaga yang perlu dibentuk lagi adalah pertahanan. Mengapa? Karena masa-masa itu masih masa-masa kritis, di mana kemerdekaan Indonesia bisa dengan mudah masih digoyahkan oleh para sekutu, oleh para penjajah Jepang. Mereka masih melakukan perlawanan-perlawanan itu di beberapa daerah. Oleh karenanya, salah satu hal yang perlu dibentuk dalam kelembagaan negara selain sistem pemerintahan, dibentuk juga sistem pertahanan. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 itu pada tanggal 18 Agustus. Melalui apa? Sidang PPKI. Salah satu hasil dalam sidang tersebut adalah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Dengan demikian, Indonesia telah memiliki landasan konstitusional untuk menjalankan pemerintahan. Jadi Indonesia itu punya landasan, punya alur, punya langkah, punya acuan,
bentuknya dasar negara tadi berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Semua aturan tertuang di situ tentang sistem kepemerintahan. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain menetapkan Undang-Undang Dasar, sidang pertama PPKI membahas pemilihan presiden dan wakil presiden. R. Otto Iskandar Dinata mengusulkan, R itu Raden Otto Iskandar Dinata mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Aklamasi itu ditunjuk. Aklamasi itu ditunjuk. Misalkan begini, contoh dalam forum ini, siapa yang jadi ketua kelas? Misalkan semua nunjuk, oh, Felix. Kan? Itu proses itu namanya proses aklamasi. Selanjutnya, ia mengajukan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai calon presiden dan wakil presiden. Semua anggota PPKI menerima usulan tersebut secara aklamasi. Jadi secara ditunjuk bersama-sama semua menerima itu. Yang ketiga, ada yang dilakukan lagi adalah pembagian wilayah Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua. Jadi sidang pertama dilakukan pada tanggal 18 Agustus tentang menyusun dasar negara atau undang-undang dasar. Tanggal 19 Agustusnya sidang kedua membahas tentang agenda pembagian wilayah. Dalam sidang tersebut putusan wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dikepalai gubernur. Provinsi yang dibentuk pada masa awal kemerdekaan antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Setelah itu membentuk kementerian. Selain menentukan wilayah, sidang kedua PPKI membahas pembentukan kementerian. Hasil sidang kedua PPKI tersebut terbentuk 12 departemen. Selain itu juga dibentuk jabatan tinggi negara seperti Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, dan juru bicara negara. Setelah itu pembentukan Komite Nasional Indonesia atau PPKI mengadakan sidang ketiga pada 22 Agustus. Salah satu keputusan dalam sidang tersebut adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Tujuan dibentuknya KNIP untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. Pembentukan Komite Nasional juga dilakukan di setiap provinsi dengan sebutan Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNID. Tugas KNID adalah membantu tugas pemerintah daerah. Yang keenam, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Apakah alat keamanan negara itu? Dibentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. Pada 5 Oktober, PKR berubah nama menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Selanjutnya, PKR diubah menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia hingga sekarang. TNI itu ada 3, ada TNI Angkatan Darat, ada Angkatan Laut, dan ada Angkatan Udara. Yang ketujuh, pembentukan lembaga. Ya, tadi yang bersuara siapa ya? Suaranya putus-putus. Pak, suaranya putus, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya Bapak atau suaranya siapa gitu, Pak? Pak, suaranya Pak Dani kecil, Pak. Kecil-kecilan terus putus-putus juga, Pak. Suara saya kecil? Enggak, Pak. Kecil, Pak. Kecil tapi lumayan besar, tapi putus-putus, Pak. Coba volumenya dibesarkan. Yang Saya sudah volume kan, saya sudah besarkan, Pak. Oke, yang berikutnya pembentukan lembaga pemerintah di seluruh daerah Indonesia. Ini kelas 6 sudah mulai bergabung. Kelas 6 sambil ditunggu dulu ya. Pembentukan pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 pasal 18 sebelum diamandemen. Pasal tersebut berbunyi pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingatkan dasar permusyawaratan dalam sistem pertahanan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa
Berdasarkan pasal tersebut, Indonesia akan dibagi dalam beberapa provinsi. Tiap daerah provinsi juga akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Itu proses setelah kemerdekaan. Jadi pasca kemerdekaan yang dilakukan tadi, yang pertama, pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presidennya. Terus sampai pada menyusun kementerian. Setelah menyusun kementerian baru menyusun Tentara Nasional Indonesia tadi, membentuk TNI. Yang berikutnya, yang B, bahasa Indonesia ini penyampaian informasi bacaan menggunakan tabel KW. Apa tabel KW itu? Pada pembelajaran sebelumnya telah mempelajari menentukan informasi penting. Kamu juga belajar menyajikan informasi yang kamu ketahui. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan belajar menyajikan informasi menggunakan tabel KW. KW itu adalah know what. Do you, do to know. Tabel KW merupakan tabel yang terdiri atas dua kolom. Kolom sebelah kiri berisi informasi yang telah kamu ketahui, sementara kolom sebelah kanan berisi informasi yang ingin kamu ketahui. What do you know? Jadi KW itu berasal dari kata know. Yang kalau dipanjangkan, what do you know? Apa yang ingin kamu ketahui? Nah, nanti ini yang harus kalian pahami. Saya coba jelaskan tentang tabel KW. Saya bacakan, misalkan yang paragraf pertama tentang Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo mempunyai nama lengkap Raden Ahmad Subarjo, Joyo Adi Suarjo. Ia lahir pada 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Saat lahir ayahnya Tengku Muhammad Yusuf, memberinya nama Tengku Abdul Manaf, namun ibunya Wardinah memberi nama Ahmad Subarjo atas saran dari kakek dan neneknya. Adapun nama Joyo di Suryo dipakai oleh Ahmad Subarjo ketika ia dewasa. Paragraf pertama apa? Informasi penting yang diperoleh di situ. Info penting. Coba Mario, informasi penting pada paragraf pertama apa? Mario? Mario? Pak Dhani yang halaman 59 ya Pak ya, yang nomor Ya. 1. 58. Ahmad Subarjo mempunyai nama lengkap Raden Ahmad Subarjo. Dia lahir pada 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Saat lahir ayahnya Tengku Muhammad Yusuf memberinya nama Tengku Abdul Manaf, nama ibunya Wardinah, memberi nama Ahmad Subarjo atas saran dari kakek dan neneknya. Adapun nama Joyo Adi Suryo dipakai oleh Ahmad Subarjo ketika ia dewasa. Informasi penting yang kita peroleh dari situ apa kira-kira? Coba, Felix mungkin bisa membantu. Felix bisa membantu, Felix. Apa informasi penting yang bisa kita peroleh? Ahmad Subarjo memiliki nama kecil. Ini informasi pentingnya misalkan.
Abdul Manaf. KW, what do you know? Apa yang ingin kamu ketahui, Felix? Felix bisa bantu Pak Dani. Apa yang ingin Felix ketahui tentang ini paragraf pertama, Felix? Felix dengar suara Pak Dani? Wah. Nando, bisa bantu? Apa yang ingin Nando ketahui? Dari paragraf pertama, apa yang ingin Nando ketahui? Ayo, Do, silakan, Do. Kenapa, Pak? Apa yang ingin kamu ketahui dari paragraf pertama bacaan Ahmad Subarjo itu? Yang ingin kamu ketahui apa dari itu paragraf pertama itu? Nando, mungkin atau Felix? Ini apa suaranya nggak nyampe ya? Nggak nyampe, Pak. Nggak nyampe. Nggak nyampe kok bisa ngomong. Nyampe, Pak, tapi Felix nggak tahu. Nggak tahu. Para tahu. Kira-kira kamu perlu apa yang perlu kamu tanyakan dari paragraf ke-1 itu, Felix? Yang kamu masih penasaran apa? Tentang apa? Yang Felix penasaran ya, Pak, ya? Iya. Ayahnya, Pak. Oh, apa? Tentang apanya? Nama ayahnya misalkan ya. Nama ayah Ahmad Subarjo. Nah, ini yang digunakan untuk mengisi what do you know. Apa yang ingin kamu ketahui? Felix tadi tanya ingin tahu nama ayah Ahmad Subarjo misalkan. Dari kita menemukan informasi penting, selanjutnya kita ingin bertanya tentang itu. Ya. Ini nanti dijadikan tugas halaman, saya tulis di sini. Tugas halaman 59 nomor 1 sampai 3. Nanti yang pola lantai dalam gerak tari itu dibaca sendiri. Selanjutnya yang halaman 60 sampai 61 itu dikerjakan. Ini tugasnya ya. Ini yang nomor 59, yang nomor 1 kan sudah, Pak. Kenapa? 59 yang nomor 1 yang kenapa? Nomor 1 kan tadi sudah. Kan baru satu paragraf. Pak, ini yang nomor 1 tadi kan sudah di. Kan baru satu paragraf. Padahal itu ada berapa paragraf? Paham? Oke. Waktunya sekarang ganti Bu Nabil yang harus join di kelas ini. Bu Nabil sudah join apa belum? PR-nya itu tadi ya, tolong nanti dikerjakan.